Yang saya hormati perwakilan dari pemerintah desa ya, dalam hal ini Bapak Sekretaris Desa Lika Usman SPDI. Yang saya hormati teman-teman guru SDN 1 Ula Kedondong, serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu orang tua dari siswa-siswi SDN 1 Ula Kedondong. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di ruang SDN 1 Ula Kedondong dalam rangka pemilihan pengurus komite sekolah. Dalam hal ini untuk masa bakti 2023-2026. Dan tidak lupa pula salam peserta salam kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, hingga pengikutnya sampai akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku kepala sekolah dari SD 1 Ula Kedondong mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir pada kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan dan apresiasi setinggi-tingginya, karena yang hadir pada hari ini merupakan orang tua yang peduli dengan kemajuan pendidikan di SDN 1 Ula Kedondong khususnya. Ya. Kemudian pertemuan kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu untuk pemilihan ketua komite sekolah beserta jajarannya, itu disebut dengan pengurus komite sekolah. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, Bapak Ibu tahu nggak apa komite sekolah? Apa itu komite sekolah? Kali-kalian dengar ada komite sekolah? Udah tahu dah. Di sini saya sekaligus menjelaskan sedikit secara singkat ya. Apa itu komite sekolah ya? Secara singkat, komite sekolah itu adalah sebuah organisasi yang mewakili ya orang tua siswa yang bersekolah di SDN 1 Ula Kedondong ini. Jadi aspirasi dari orang tua, baik itu saran ya, sumbangan ataupun sebagainya yang bertujuan untuk memajukan mutu pendidikan di SD 1 Ula Kedondong ini bisa disampaikan lewat komite sekolah ya. Sebelumnya kita memang sudah ada komite sekolah ya, yang diketuai oleh Pak Rizal Sunita. Nah, sekarang masa kepengurusannya sudah berakhir di tahun 2022 tadi. Kemarin saya sudah menghubungi Pak Rizal Sunita, beliau berhalangan hadir untuk hari ini, yang semestinya dia hadir ya, tetapi tidak menjadi masalah, tidak akan terhalang oleh hal seperti itu. Kegiatan untuk pemilihan yang pengurusan baru tetap kita laksanakan. Saya harap untuk komite sekolah yang akan datang bisa lebih baik lagi ya dibanding yang sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham dulu apa itu komite sekolah. Komite sekolah tadi merupakan perwakilan ya
dari orang tua siswa yang bersekolah di SDN 1 Ula Kedondong untuk menyampaikan aspirasi ataupun saran ataupun sumbangan untuk kemajuan mutu pendidikan SD 1 Ula Kedondong. Bukan hanya dari orang tua siswa, komite sekolah itu bisa juga dari masyarakat yang peduli dengan pendidikan. Ya, komite sekolah ini Bapak Ibu dilindungi oleh undang-undang. Ya, ada undang-undangnya, itu ada. Itu. Sini saya tampilkan Bapak itu. Ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. Ya, di situ termasuk tentang program pembangunan nasional. Itu ada masalah pembentukan komite sekolah, kemudian dijabarkan dalam Kemendiknas Nomor 44 tahun 2022. Kemudian sebagai acuan dapat digunakan lampiran Undang-Undang Kemendiknas Nomor 33 tahun 2002. Jadi komite sekolah itu merupakan organisasi resmi di sekolah yang mempunyai payung hukum yang kuat ya untuk ikut bekerja sama dengan pihak sekolah dalam hal memajukan pendidikan sekolah. Di setiap sekolah itu pasti ada komitenya ya. Tinggal tergantung komitenya itu bergerak atau tidak ya. Kalau untuk kita desa Ula Kedondong ini, komite sekolahnya masih jalan di tempat alias tidak ada andilnya. Nah, saya harapkan ke depan komite sekolah ini berperan dalam memajukan SD 1 Ula Kedondong. Kalau di daerah yang maju Bapak Ibu ya, komite sekolah itu hebat, luar biasa. Di daerah-daerah yang sudah maju. Bahkan organisasi komite sekolah itu dapat memberikan apa yang menjadi kekurangan di sekolah tersebut. Misal ya, komite sekolah melalui programnya dan mengumpulkan dana sukarela dari orang tua bisa terbangun pagar sekolah. Ya, dari komite sekolah itu kalau di daerah yang sudah maju pendidikannya. Nah, di dekat kita saja di Kecamatan Cengal Bapak Ibu sebagai contoh ya, komite sekolah yang sangat berperan itu sudah dilaksanakan atau sudah terjadi di SDN 1 Cengal Bapak Ibu. Nah, SDN 1 Cengal itu hebat komite sekolahnya. Tahun kemarin atau 2 tahun yang kemarin komite sekolahnya berhasil membangun musola sekolah ya. Lewat komite sekolah mereka bisa membangun musola. Hebat sekali Bapak Ibu. Karena memang di kepengurusan komite sekolah itu memang orang-orang yang sangat peduli dengan pendidikan. Ya, karena manfaatnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, dipakai untuk anak-anaknya belajar kan. Ya, di sekolah ini kan sudah gratis Bapak Ibu ya. Gratis. Kita memang ada dana bantuan operasional sekolah untuk operasional sekolah. Tetapi dana bantuan operasional sekolah itu hanya untuk operasional saja dan untuk perbaikan-perbaikan yang skalanya ringan Bapak Ibu ya. Kalau cuma mengandalkan dari dana pos tidak akan cukup. Ditambah lagi kalau di SD 1 Ula Kedondong ini banyak guru honorernya. Perlu Bapak Ibu ketahui dana pos SD 1 Ula Kedondong ini hampir 60% itu untuk gaji guru. Nah, tinggal sisanya untuk beli alat tulis, untuk beli buku, untuk perbaikan-perbaikan ringan, untuk ongkos kepala sekolah kalau ada urusan ke dinas pendidikan, dan itu semua tidak cukup kalau cuma mengandalkan dari dana pos Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kalaupun kita akhirnya
terbentuk komite sekolah, alangkah baiknya ada ide-ide dari komite sekolah nanti untuk menutupi kekurangan di sekolah kita ini. Ya, sekolah kita perhatikanlah Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau dari segi gedung kita sudah sangat luar biasa bagusnya, ya. Bahkan salah satu sekolah yang paling mewah di Kecamatan Cengal. Itu berkat bantuan pemerintah. Tapi kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan terus-menerus dari bantuan pemerintah. Kalau bisa dari komite sekolah, alangkah baiknya, ya. Dalam hal kecil saja, misal kita kekurangan kursi siswa. Nah, kalau untuk mencukupi itu dari sekolah kan tidak bisa, dana BOS kurang. Nah, bisa lewat komite sekolah Bapak Ibu. Ya. Caranya yaitu komite sekolah nanti rapat, kemudian mencari tahu apa yang menjadi kekurangan sekolah. Misal kurang meja kursi siswa, nah berapa yang kurang itu, berapa biayanya, nanti komite sekolah rembuk sama-sama dengan orang tua siswa urunan berapa kira-kira untuk beli meja, untuk beli kursi. Seperti itu fungsi komite sekolah itu Bapak Ibu. Jadi itu merupakan wadah kalian untuk bisa sedekah, ya, ke sekolah. Ingat, sedekah ini amalnya akan terus mengalir ke Bapak Ibu sekalian selagi itu masih dimanfaatkan. Apalagi ini untuk pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita akan memaksimalkan ini nanti untuk mendukung kemajuan pendidikan di SS1 Labuan. Ini ada keterangan juga Bapak Ibu dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, ya, bisa memberikan saran arahnya, kemudian arahan, kemudian dukungan tenaga Bapak Ibu. Selain dari materi, misal ada yang ingin memberikan tenaga ke sekolah ini, bisa juga Bapak Ibu. Misal kita gotong royong membersihkan sekolah, itu bisa lewat komite sekolah. Kemudian sarana dan prasarana yang tadi saya sebutkan, ya, seperti di SD 1 Cengal itu, komite sekolahnya sangat luar biasa. Kemudian di SD 1 Rimananjung, ya, komite sekolahnya bisa membelikan kursi untuk siswa sebanyak 200 buah. Itu hebat dari komite sekolah. Nah, kemudian komite sekolah juga bisa memberikan pengawasan pendidikan kepada sekolah. Komite sekolah juga bisa memberikan saran untuk guru bagaimana cara mendidik anak yang baik, misalkan. Ya. Selanjutnya organisasi komite sekolah, ya. Itu. Tadi sudah saya jelaskan juga maksud pembentukan komite sekolah itu Bapak Ibu, kalau bisa dibaca. Maksud dibentuknya komite sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas secara serta peduli terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Itu. Kemudian ini tadi sudah saya jelaskan juga, ya, tujuan pembentukan komite sekolah. 1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 2. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Itu sangat
Berperan sekali Bapak Ibu komite sekolah itu. Kemudian saya juga berpesan di sini Bapak Ibu, ya. Dalam mendidik anak itu Bapak Ibu bukan hanya tanggung jawab sekolah, ya. Saya tekankan sekali lagi, sekolah itu kalau di bagian pendidikan itu hanya sepertiganya saja, ya, sepertiga dari pendidikan anak. Sisanya yaitu keluarga dan lingkungan masyarakat. Jadi kalau sudah dididik secara betul di SD atau di sekolah, di keluarga juga kita harus mendidiknya, jangan dibiarkan saja. Di lingkungan masyarakat juga. Itu ya peran serta keluarga dalam pendidikan anak. Nah, dalam hal itu bisa kita sampaikan melalui komite sekolah untuk peran serta dalam kemajuan pendidikan. Paham Bapak Ibu? Jadi hari ini kita harus bisa terbentuk pengurus komite yang baru, ya. Nah, masa bakti komite itu Bapak Ibu 3 tahun, ya, 3 tahun. Jadi untuk kepengurusan komite ini apabila nanti kita sudah terpilih itu sampai 2026. Saya harapkan betul nanti komite sekolah di SDN 1 Ulang Kedondong ini bisa berperan aktif, ya. Bisa Bapak Ibu? Tunjukkan Ulang Kedondong bisa? Bukan cuma dusun lain yang pacar, ya. Itulah supaya bisa mencapai itu kita harus peduli dulu ya dengan pendidikan. Luar biasa sudah SD 1 Ulang Kedondong ini. Nah, tinggal peran serta orang tuanya yang belum, yang kurang, masih kurang. Bisa? Nanti Bu, nanti Bu. Itu saja ya, nanti kita langsung milih kandidat siapalah kira-kira yang bakal bagus jadi ketua komite. Ya. Sudah mengerti Bapak Ibu komite sekolah itu apa? Ya. Komite sekolah itu dalam arti secara ininya singkatnya perwakilan orang tua siswa, gitu ya. Perwakilan orang tua siswa. Jadi disitulah semua penyampaian untuk ke sekolah dilaksanakan. Itu saja Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir. Berarti kalian sudah sangat peduli berarti dengan pendidikan. Dan saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyambutan kami dari pihak sekolah ini kurang, ya. Inilah adanya. Dan apabila ada kata-kata yang salah dalam penyampaian saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Mohon berkenan Bapak Ibu memaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memaparkan sedikit penjelasan tentang pengurus komite. Kita lanjutkan dengan acara yang keempat, yaitu kata sambutan mewakili pemerintah desa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sekdes, yaitu Bapak Rika Usman SPDI. Waktu dan tempat saya persilakan. Aku lupa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Kepala Sekolah